Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku buat dodol ketan hitam. Rasanya enak banget, hasilnya juga cantik, mulus, anti lengket. Resep ini juga anti gagal. Untuk rasanya dijamin mantul dan awet juga loh. Bisa untuk ide jualan ataupun cemilan di rumah atau sajian berbagai acara. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama siapin panci, masukkan gula aren bubuk atau mau pakai gula aren biasa juga boleh. Ini sebanyak 450 gram. Tambahkan juga gula pasir 450 gram, bubuk agar plain atau tanpa warna 1 bungkus, garam 1 sendok teh, dan vanila secukupnya. Ini aku pakai sedikit aja. Nah, kalau udah kita tuang juga santan. Untuk satu resep di sini aku pakai santannya 1300 ml. Aku ambilnya dari 1 butir kelapa ukuran besar. Nah, ini santannya aku pakai sebagian dulu aja untuk melarutkan gulanya ya. Dan aku tambahkan juga daun pandan agar hasilnya wangi. Kita masak dulu hingga mendidih. Karena ini panci yang aku gunakan kecil, jadi santannya nggak semuanya. Kalau misal teman-teman pakai panci yang lebih besar, itu kalau mau direbus semua santannya juga boleh. Nah, seperti ini aja, tinggal kita masak aja hingga mendidih atau sampai gulanya larut. Kalau udah kita matikan api kompor, aduk-aduk bentar dan sisihkan dulu ya. Lalu kita siapin lagi wok pan berbeda, siapin juga saringan, masukkan tepung ketan hitam sebanyak 250 gram. Jadi untuk tepungnya ini kita ayak dulu agar tidak bergerindil. Nah, kalau udah tambahkan juga tepung ketan putih. Ini sama takarannya sebanyak 250 gram juga. Jadi satu resep di sini aku bikin setengah kilogram tepung ya teman-teman. Kalau mau bikin banyak tinggal dikalikan aja semua bahan. Oke, kalau udah selesai diayak lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang sisa santan yang di awal tadi yang aku sisihkan karena pancinya kekecilan. Gak apa-apa teman-teman, tinggal kita tuang aja seperti ini. Kemudian kita aduk hingga benar-benar rata, pastikan tidak ada bahan tepung yang masih menggumpal. Nah, kalau udah rata, lalu kita tuang air gulanya. Dan ini selagi masih panas, kita tuang langsung aja, jangan lupa disaring dulu. Untuk api kompornya masih mati ya, jadi kita aduk rata dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, aku rasa ini udah cukup, tapi aku kurang yakin, takutnya nanti ada yang masih bergerindil. Jadi adonannya aku pindah dulu ke wadah, lalu aku tuang lagi ke dalam wok pan-nya. Jadi kalau misal teman-teman gak mau ribet 2 kali kerja, aduk adonannya di wadah dulu juga gak apa-apa. Nah, seperti ini ya, pasti ada sisa-sisanya nih yang bergerindil, nanti hasilnya kurang bagus, kurang mulus. Aku saring dulu, kalau udah seperti ini, kita nyalakan api kompor dan masak hingga mengental atau membentuk dodol. Untuk apinya sedang aja dan untuk waktu memasaknya bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Yang penting terus kita aduk-aduk seperti ini. Kalau aku pribadi lebih suka bikin dodolnya yang dimasak aja, jadi tanpa dikukus. Kalau dikukus menurut aku kurang awet dodolnya teman-teman, atau bisa disesuaikan ya. Tapi untuk resep ini aku belum pernah dikukus. Tapi aku udah pernah bikin resep dodol yang dikukus, scroll aja di beranda aku, itu udah ada ya kalau teman-teman gak mau ribet mengaduk-ngaduknya. Tapi menurutku hasilnya kurang awet, jadi cepat basinya. Kalau kita masak seperti ini di atas wok pan, insya Allah dodolnya juga awet banget. Nah, kalau masih cair seperti ini belum ya, terus kita aduk sampai nggak lengket lagi di spatulanya. Terus kita aduk-aduk sambil diangkat-angkat seperti ini. Nah, untuk hasil akhirnya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi udah nggak lengket di spatulanya ketika diaduk. Atau kalau teman-teman nggak punya spatula silikon, kita coba pakai sendok nasi. Nah, hasilnya seperti ini, pakai centong nasi. Tuh nggak lengket ya, tandanya udah cukup. Lalu kita siapin loyang, ini aku pakai yang diameter 18 cm. Udah aku oles rata dengan minyak dan lapis dengan daun pisang agar hasilnya lebih cakep aja. Dan kita tuang deh selagi masih panas agar bisa bentuknya bagus, ditekan-tekan diratakan seperti ini. Nah, kalau udah rata, kita biarkan dulu hingga set atau hingga dingin ya. Kalau udah dingin, udah set, baru boleh kita lepaskan dari loyang.
Bantu sisir pinggirannya seperti ini, beri alas dan dibalik. Insya Allah hasilnya nggak lengket. Yang penting diberi alas daun pisang atau mau pakai plastik juga nggak apa-apa. Tapi menurutku agar hasilnya lebih wangi, lebih cakep juga bisa pakai daun pisang seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini cakep banget, ada motif daun pisangnya. Udah gitu aja, tinggal kita potong-potong deh. Nah, untuk memotongnya bisa pakai pisau dilapis plastik atau pakai spatula plastik. Nah, ini hasilnya. Detail dari dodol ketan hitamnya cakep banget teman-teman, beneran deh. Dan tinggal kita potong-potong seperti ini, siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari resep dodol ketan hitam. Rasanya aku jamin enak banget, legit dan juga lembut, awet pastinya. Cocok untuk sajian berbagai acara. Kalau mau bikin banyak, resepnya tinggal dikalikan aja. Oke, selamat mencoba ya. Semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.